Move, nigga. Get out the way. If I see you on the highway. Will Smith, nama yang dulu identik dengan kesuksesan, karisma, dan citra pria ideal di Hollywood. Sejak kemunculannya di dunia hiburan lewat serial legendaris The Fresh Prince of Bel-Air, karir Will langsung melejit. Please welcome the one, the only, Will Smith! Ia dikenal sebagai sosok yang bisa membuat orang tertawa sekaligus menangis dalam satu film yang sama. Berkat bakatnya yang berhasil membintangi deretan film box office seperti Men in Black, Independence Day, I'm Legend, dan The Pursuit of Happiness. Oleh karena itu, dunia menyambutnya dengan tepuk tangan meriah, menjadikannya salah satu aktor kulit hitam paling berpengaruh dalam sejarah perfilman modern. No, not like that you're not. Tapi, seiring waktu, bayangan kesuksesan itu perlahan berubah jadi awan gelap yang menggantung di atas kepalanya. Tekanan karir, permasalahan keluarga, hingga beban menjadi figur publik perlahan menggerus citra sempurna yang dulu melekat padanya. Dari luar, hidup Will Smith terlihat seperti mimpi yang jadi kenyataan. Ia menikah dengan Jada Pinkett Smith yang membangun keluarga dengan 2 anak yang juga berkecimpung di dunia hiburan. Dan seolah tak pernah kehilangan sentuhan emas di setiap proyeknya. Tapi, di balik layar, Will menyimpan banyak luka. Hubungan dengan Jada dipenuhi dinamika yang rumit, bahkan sering menjadi sorotan tajam media. Anak-anaknya pun tumbuh di bawah bayang-bayang nama besar ayah dan ibunya, terutama Jaden Smith, yang sempat jadi bintang muda penuh harapan namun kemudian kehilangan arah dan kepercayaan diri. Saat kehidupan pribadinya mulai retak, Will mencoba mencari kedamaian dengan berbagai cara, termasuk melalui perjalanan spiritual ke Peru dan pengalaman dengan ayahuasca yang memperlihatkan betapa dalamnya krisis yang ia alami. I start seeing all of my money flying away, and my house is flying away, and my career is going away, and I'm like, and I'm trying to grab for my money and my career, and my whole life is getting destroyed. So this is your fear. This is my fear, in real right? life. And I'm in there, but I'm in there now. I'm just Semua ini memuncak pada satu momen yang akan selalu dikenang dalam sejarah Hollywood, malam Oscar 2022. Ketika Will secara impulsif naik ke panggung dan menampar komedian Chris Rock di depan jutaan pasang mata. Insiden itu langsung jadi sorotan dunia, memicu pro kontra dan membuatnya dilarang tampil di acara Academy Awards selama 10 tahun. Ironisnya, malam itu pula Will meraih penghargaan tertingginya sebagai aktor terbaik. Momen yang seharusnya jadi puncak kebanggaannya justru berubah menjadi titik terendah dalam perjalanan karirnya. Dari sorotan lampu panggung hingga kegelapan batin, hidup Will Smith berubah jadi perjalanan emosional yang jauh dari kata sempurna. Dan semua ini bukan terjadi dalam semalam, tapi merupakan hasil dari tekanan yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang akhirnya meledak ke permukaan tanpa bisa dikendalikan lagi. Oke, di masa awal karirnya, Will Smith adalah contoh sempurna dari seseorang yang bisa menyeimbangkan bakat, kerja keras, dan karisma alami. Setelah sukses besar sebagai rapper dengan nama panggung The Fresh Prince, ia beralih ke dunia akting lewat sitkom The Fresh Prince of Bel-Air yang langsung melejit di tahun 90-an. Dari sitkom itu, publik langsung jatuh cinta pada gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, pembawaannya yang jenaka tetapi tulus, dan senyum lebar yang seolah bisa meredakan suasana paling tegang sekalipun. Tak butuh waktu lama bagi Hollywood untuk menyadari bahwa Will punya potensi besar. Ia nggak cuma bikin orang ketawa, tapi juga punya sisi emosional yang kuat yang bikin penampilannya terasa jujur dan menyentuh. Tahun demi tahun, karirnya makin kokoh. Independence Day yang jadi gebrakan besar yang mengukuhkan statusnya sebagai bintang film aksi. Lalu datang Men in Black, Enemy of State, Ali, Hitch, dan puncaknya The Pursuit of Happiness, di mana Will tampil total sebagai seorang ayah yang berjuang melawan kemiskinan demi masa depan anaknya. Film ini bukan cuma menguras air mata, tapi juga membuktikan bahwa Will Smith bukan sekedar aktor komedi atau pahlawan aksi. Dia bisa jadi aktor drama kelas atas. Bahkan penampilannya membuatnya masuk nominasi Oscar. Seolah apapun yang ia sentuh berubah jadi emas. Ia mampu menjual filmnya sendiri. Studio-studio besar pun rela menggelontorkan ratusan juta dolar hanya untuk memasang namanya di poster. You got a dream, you got to protect it.
Di balik layar, Will juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga citra. Ia selalu tampil sopan, jauh dari skandal dan terlihat sebagai pria keluarga yang ideal. Bersama Jada, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Dua anak mereka, Jaden dan Willow, tumbuh di tengah perhatian media dan dipersiapkan untuk mengikuti jejak orang tua mereka. Dari luar, semuanya terlihat sempurna, bahkan mungkin terlalu sempurna. Tapi, yang nggak banyak orang tahu, di balik senyuman dan kesuksesan itu ada tekanan besar yang terus menumpuk. Will selalu merasa harus mempertahankan citra tanpa celah, jadi panutan bagi banyak orang dan terus berada di puncak agar tidak mengecewakan siapapun. Kesuksesan yang ia raih selama lebih dari 1 dekade itu bukan tanpa harga. Di saat banyak orang melihat Will Smith sebagai pria yang memiliki segalanya, ketenaran, kekayaan, keluarga, dan pengakuan industri, ia sendiri mulai merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Dan itulah awal dari titik goyah yang perlahan muncul dalam hidupnya. Dari sinilah cerita mulai berubah arah. Di balik gemerlap dunia Hollywood dan keberhasilan demi keberhasilan yang Will raih, ada satu hal yang makin sulit ia kendalikan, yaitu dinamika keluarganya sendiri. Dari luar, keluarga Smith terlihat seperti keluarga ideal, modern, sukses, dan harmonis. Will dan Jada menikah pada tahun 1997 dan hubungan mereka tampak seperti kisah cinta yang penuh dukungan dan kerjasama. Mereka sering tampil bersama di karpet merah, saling memuji dalam wawancara, dan membesarkan dua anak mereka, Jaden dan Willow, dengan penuh kebebasan. Tapi justru disitulah letak awal dari banyak masalah yang tak pernah benar-benar terlihat oleh publik sampai akhirnya meledak ke permukaan. Will dan Jada dikenal menerapkan pola asuh yang terbuka. Mereka memberikan Jaden dan Willow kebebasan penuh untuk mengekspresikan diri, memilih karir sendiri, bahkan membuat keputusan besar di usia yang sangat muda. Well, no, because he tricked me. I thought it was a comedy, but it was actually a drama. Di satu sisi, ini terdengar keren. Kebebasan dan kreativitas anak dihargai. Tapi di sisi lain, kebebasan yang terlalu luas itu datang bersama tekanan besar yang tak semua anak siap menanggungnya. Jaden misalnya, sejak kecil sudah berada di lingkungan dewasa. Ia lebih sering duduk di ruang meeting ketimbang main bareng teman-teman sebayanya. Dunia bisnis dan hiburan adalah ruang mainnya, bukan taman atau sekolah. Because I was picking up more things from adults than I were from kids my own age. And I look and I go around sometimes and I hang out with other people that are my age and they're just kind of just selfie. I'm just like, dude, like, oh my God, like, can we talk about like the political and economic state of the world right now? Can we talk about what's going on with the environment? Ketika Will memutuskan untuk menjadikan Jaden sebagai bintang film After Earth, proyek besar yang juga ia produseri sendiri, banyak orang menganggap ini sebagai upaya seorang ayah untuk mengangkat anaknya. Tapi realitanya proyek itu malah menjadi bumerang. Filmnya gagal total, dikritik abis-abisan dan Jaden jadi bulan-bulanan media. Anak muda yang seharusnya sedang menikmati hidup malah dihujani komentar negatif dan tekanan untuk membuktikan diri. Setelah itu, Jaden bahkan pernah mengajukan keinginannya untuk lepas dari orang tua secara hukum di usia 15 tahun. Sebuah permintaan yang bikin banyak orang terkejut, termasuk Will sendiri. Dari sanalah terlihat bahwa hubungan mereka tidak seideal yang selama ini ditampilkan. Ada luka, ada kekecewaan, dan ada jarak yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, pernikahan Will dan Jada juga mulai memperlihatkan keretakan yang selama ini tersembunyi. Isu tentang kehidupan rumah tangga yang mulai ramai diperbincangkan, terutama saat muncul rumor bahwa keduanya menjalani pernikahan terbuka. Ya, walaupun tidak pernah secara langsung dikonfirmasi dalam satu kalimat eksplisit, pernyataan-pernyataan samar dari keduanya justru memancing lebih banyak pernyataan daripada jawaban. Situasi pun makin panas ketika Jada mengakui bahwa ia pernah menjalani entanglement alias hubungan spesial dengan seorang rapper muda bernama August Alsina. Dan inilah yang bikin publik terdiam. Hubungan itu terjadi ketika ia dan Will sedang berjeda dalam pernikahan mereka. Pengakuan ini disampaikan secara langsung oleh Jada dalam acara Red Table Talk. I got into a different kind of entanglement with August. Dengan Will duduk di sampingnya, wajahnya tampak lelah, matanya merah, dan ekspresinya seperti seseorang yang menelan luka lama yang dipaksa dibuka ulang di depan jutaan penonton. Momen itu menjadi viral, dijadikan meme, dan ditertawakan banyak orang. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship.
Lalu setelah melalui berbagai gejolak dalam rumah tangga dan hubungannya dengan anak-anak, Will Smith mulai mencari jawaban atas kekacauan hidupnya. Bukan lagi di layar lebar, tapi jauh ke dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia terus mengenakan topeng sebagai sosok pria kuat dan lucu yang selalu bisa mengendalikan segalanya. Pengalaman itu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang dalam. Ia bahkan pernah berkata bahwa dalam penglihatan ayahuasca-nya, ia melihat karirnya hancur total, keluarganya meninggalkannya dan dirinya sendiri tanpa siapapun. Namun, dari semua masalah sulit itu, tidak ada yang lebih mengubah hidup dan citra Will Smith dibandingkan malam Oscar 2022. Saat itu, ia masuk nominasi aktor terbaik lewat perannya sebagai Richard Williams. Tapi, yang terjadi di atas panggung bukan kemenangan yang dirayakan, melainkan insiden yang membuat dunia terdiam. Ia meminta maaf secara publik, tapi dunia sudah berubah. Meme bertebaran, opini publik terbelah, dan Will kembali terjebak dalam situasi penuh tekanan. Bedanya kali ini bukan soal akting atau peran, tapi tentang siapa dirinya sebagai manusia. Kisahnya belum selesai dan mungkin dari titik paling gelap inilah Will Smith akan menemukan cahayanya yang baru, bukan sebagai aktor tapi sebagai manusia yang sedang terus tumbuh.